Setelah episode sebelumnya kita membahas Asborn, Aigris, dan Beru, ada hal menarik yang ingin Mimin bahas, yaitu perbedaan Jeju Island yang ada di manhwa dan animenya. Mungkin buat kalian yang belum tahu, ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung bahas. Yang pertama, scan di mana Sung Jinwoo meratakan cangkang Beru dengan pukulan. Ada satu momen epik yang sayangnya dilewatkan dalam versi anime. Momen saat Sung Jinwoo menghadapi Beru, semut penguasa dari Jeju Island. Jinwoo menyadari bahwa cangkang Beru bukanlah pertahanan biasa. Ia sangat keras, nyaris tak bisa ditembus. Alih-alih langsung menggunakan senjatanya, Jinwoo memilih cara lain. Ia menghajarnya dengan tinjunya berulang kali tanpa henti. Setiap pukulan dilayangkan dengan kekuatan penuh, membuat cangkang itu perlahan mulai retak. Dentuman tinju Jinwoo melawan pertahanan alami Beru menciptakan ketegangan luar biasa. Dan ketika retakan itu mulai terlihat, barulah Jinwoo menghunuskan daggernya. Dalam satu gerakan cepat, ia menghancurkan cangkang yang sudah selemah itu. Namun di versi anime, momen ini dipangkas. Cangkang keras milik Beru langsung dihancurkan oleh dagger Sung Jinwoo seolah tak ada perlawanan. Padahal jika adegan ketika Jinwoo bertarung dengan tinjunya dibuat lebih lama, itu akan menjadi salah satu scan paling keren dan intens sepanjang sejarah Arch ini. Karena bukan tentang menghancurkan musuh, tapi tentang menunjukkan bagaimana dominasi Jinwoo dibangun dari kekuatan dan strategi yang murni. Yang kedua, vibe keren dari Sung Jinwoo yang hilang. Kalau kalian udah baca chapter 103 manhwa Solo Leveling, kamu pasti inget gimana kerennya Sung Jinwoo saat menghadapi Beru, terutama ketika Beru berubah ke mode agility. Di versi manhwa, Jinwoo tetap tenang, bahkan terlihat seperti menikmati pertarungan. Ia berdiri dengan percaya diri, mengendalikan situasi seolah-olah dia tahu dia tetap yang paling kuat di medan pertempuran. Tapi sayangnya, ekspektasi itu runtuh saat adegan yang sama muncul di episode 12 versi anime. Alih-alih terlihat santai, Sung Jinwoo justru tampak sedikit tertekan. Suara yang terdengar dari Sung Jinwoo selama pertarungan malah membuat kesan overpowernya hilang. Momen yang seharusnya menunjukkan dominasi justru terasa seperti pertarungan yang hampir membuat Jinwoo kewalahan. Bahkan ada satu scan di mana ia hampir kalah, dan disitulah rasa kecewa mulai muncul. Harapan untuk melihat versi Jinwoo yang dingin dan tak tergoyahkan seperti di manhwa sirna begitu saja. Padahal kalau saja anime mempertahankan vibe Jinwoo yang tenang dan overpower, pertarungan ini bisa jadi salah satu puncak hype dalam seluruh arc Jeju Island. Tapi ya, kadang adaptasi tidak selalu bisa memenuhi ekspektasi. Yang ketiga, skill S milik Beru. Ada satu hal yang cukup bikin Mimin bingung ketika nonton episode 12 Solo Leveling. Saat Beru bertarung melawan Sung Jinwoo, ia tiba-tiba mengeluarkan deretan skill S. Ya, skill S, serangan yang seolah berasal dari kekuatan elemen. Efeknya keren sih, tapi muncul pertanyaan besar, sejak kapan Beru punya skill S? Karena kalau kita balik ke chapter 103 di versi manhwa, tidak ada satupun adegan yang memperlihatkan Beru menggunakan serangan berbasis elemen, apalagi elemen S. Di sana Beru mengandalkan agility-nya, kekuatan fisik, dan naluri tempurnya sebagai semut penguasa. Tidak ada sihir, tidak ada serangan elemen. Jadi munculnya skill S di versi anime ini terasa aneh dan tiba-tiba. Apakah ini improvisasi dari pihak studio, tambahan efek biar lebih dramatis, atau hanya bumbu visual semata biar pertarungan terlihat lebih megah? Momen ini cukup membingungkan, karena seharusnya kekuatan Beru itu sederhana tapi mematikan, bukan penuh dengan efek visual seperti mage. Yang keempat, Beru gagal menjadi monark. Ada satu momen yang cukup dalam dan penuh makna, tapi sayangnya hilang begitu saja di episode 12 anime Solo Leveling. Di chapter 103, Beru sempat mengalami momen refleksi yang sangat kuat saat bertarung dengan Sung Jinwoo. Dalam pikirannya, Beru bertanya-tanya, siapa sebenarnya manusia ini? Bagaimana mungkin dia bisa sekuat ini? Bahkan lebih kuat dari makhluk-makhluk yang pernah dia hadapi sebelumnya. Dan disitulah Beru mulai melihat kilasan masa lalunya, perjuangannya, kekuatan yang ia miliki, dan kemenangan demi kemenangan yang membuatnya percaya bahwa dirinya lah yang seharusnya menjadi monark, bukan orang lain. Namun semua keyakinan itu hancur saat ia berhadapan dengan Sung Jinwoo, sosok yang kekuatannya berada jauh di atas ekspektasinya, seseorang yang tidak bisa dia kalahkan, bahkan setelah berubah ke mode tertingginya. Sayangnya momen emosional ini tidak ditampilkan di animenya. Beru hanya digambarkan kebingungan, bertanya-tanya tentang kekuatan Jinwoo, tanpa ada narasi mendalam soal ambisinya sebagai monark yang gagal. Yang kelima,
Kebangkitan Ratu Semut. Setelah Beru berhasil dikalahkan dan kemudian dibangkitkan kembali sebagai Shadow Army milik Sung Jinwoo, kita semua tahu momen itu jadi salah satu highlight paling hype di chapter 106 manhwa Solo Leveling. Beru pun resmi mendapatkan nama dan langsung menempati posisi sebagai Shadow Army rank General, tingkatan tertinggi di pasukan Jinwoo saat ini. Tapi tunggu dulu, bukan cuma Beru yang dibangkitkan. Dalam manhwanya, Jinwoo juga membangkitkan Ratu Semut, makhluk mengerikan yang sebelumnya berhasil dikalahkan oleh para hunter Korea di Jeju Island. Ratu Semut kembali dibangkitkan sebagai prajurit bayangan, dan hebatnya dia juga mendapatkan rank general sama seperti Beru. Ini adalah momen penting karena itu berarti Sung Jinwoo punya dua shadow dengan tingkat tertinggi dari pertempuran di Jeju, menunjukkan betapa besarnya kekuatan yang kini ia telah miliki. Tapi anehnya, scan kebangkitan Ratu Semut ini hilang di anime. Kita hanya diperlihatkan sampai Jinwoo memberikan nama kepada Beru. Tidak ada kelanjutan, tidak ada kebangkitan Ratu Semut, tidak ada momen Jinwoo memperluas pasukannya dari sisa-sisa medan perang. Padahal jika dimunculkan, momen itu bakalan jadi penutup yang keren dan memperlihatkan betapa strategisnya dan overpowernya Jinwoo sebagai seorang Shadow Monarch. Yang keenam, pada saat Beru menjelaskan tugas dari seorang Ratu Semut, masih pada chapter 106, setelah Beru resmi menjadi Shadow General milik Sung Jinwoo dan Ratu Semut dibangkitkan, ada suatu momen menarik sekaligus lucu. Di sana diperlihatkan bahwa para pasukan semut yang dibangkitkan Sung Jinwoo sebagai Shadow mendadak terlihat kebingungan dan melemah. Mereka yang sebelumnya ganas dan buas, kini malah tampak seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Mereka berdiri tanpa arah, bingung harus mendengar perintah siapa, karena sebelumnya mereka adalah bagian dari koloni semut. Beru pun menjelaskan bahwa tanpa keberadaan Ratu, para semut Shadow ini jadi kehilangan pusat koordinasi mereka. Meskipun sudah jadi prajurit bayangan, naluri mereka sebagai semut tetap berjalan, dan tanpa pemimpin yang jelas, mereka seperti kehilangan tujuan. Momen ini sebenarnya unik dan penting, bukan hanya memberikan sedikit humor, tapi juga menunjukkan bagaimana sistem dan struktur pasukan bayangan Jinwoo bekerja, dan memperlihatkan bahwa Shadow memiliki naluri dan cara berpikir berdasarkan kehidupan lamanya. Sayangnya kita tidak melihat Jinwoo membangkitkan para semut lain, tidak ada kebingungan mereka, dan tidak ada penjelasan dari Beru soal kondisi pasukan. Yang kita dapatkan hanya adegan Beru bangkit, diberi nama lalu selesai. Padahal kalau scan ini diperlihatkan, kita bisa melihat sisi dunia Shadow Army yang lebih dalam dan gimana Jinwoo mulai membentuk pasukan besarnya. Yang ketujuh, Beru mengambil komando semut yang kebingungan. Masih dari chapter 106, ada satu momen penting yang menegaskan seberapa cerdas dan komunikatifnya Shadow milik Sung Jinwoo, terutama Beru. Setelah membangkitkan Ratu Semut sebagai Shadow dengan rank general, Jinwoo melihat keanehan. Para semut lainnya tampak bingung, tidak terkoordinasi, dan seolah kehilangan arah. Jinwoo pun langsung bertanya kepada Beru, "Beru, apa sebenarnya yang terjadi?" Dengan tenang Beru menjelaskan, Ratu Semut memiliki kemampuan untuk mengontrol koloni semut dan juga kemampuan untuk berkembang biak. Tapi sekarang para semut kebingungan karena memiliki dua tuan sekaligus, Sung Jinwoo sebagai Shadow Monarch dan Ratu Semut sebagai ratu alami mereka. Ini menciptakan konflik internal dalam naluri mereka sebagai makhluk koloni. Beru juga menambahkan bahwa meskipun Ratu Semut memiliki posisi tertinggi, dia sebenarnya tidak punya kemampuan bertarung. Jadi dari sudut pandang efisiensi tempur, membangkitkan Ratu Semut bukanlah keputusan yang strategis. Mendengar penjelasan itu, Jinwoo akhirnya membatalkan pembangkitan Ratu Semut. Keputusan cepat, tepat, dan menunjukkan bagaimana Jinwoo makin matang sebagai pemimpin pasukan bayangan. Sayangnya semua scan ini di skip oleh anime. Tidak ada penjelasan, tidak ada dilema semut, dan tidak ada pengambilan keputusan strategis dari Jinwoo yang menunjukkan kemampuannya sebagai komandan sejati. Padahal kalau dimunculin, ini bakal jadi salah satu momen paling menarik cara world building dan memperlihatkan kedalaman sistem Shadow, serta bagaimana para Shadow General bisa memberi insight penting kepada tuannya. Yang kedelapan, para Shadow yang menambang kristal sihir. Setelah Sung Jinwoo memutuskan untuk membatalkan kebangkitan Ratu Semut, cerita di chapter 106 masih berlanjut dengan momen yang unik dan cukup menghibur. Di dalam sarang semut, pasukan Shadow milik Sung Jinwoo yang masih tersisa ternyata sibuk menambang kristal. Iya, mereka beneran gali-gali kristal magic yang tertanam di dalam sarang semut tersebut dan mengumpulkannya seperti pekerja tambang untuk diberikan kepada tuan mereka, yaitu Sung Jinwoo. Momen ini lucu dan menarik karena di balik kekuatan besar dan aura intimidatif dari Shadow, mereka juga terlihat loyal dan antusias banget ngasih sesuatu kepada tuannya. Tapi reaksi Jinwoo justru tak terduga. Dia bilang sudah cukup dan tidak perlu karena dia sudah mendapatkan item yang jauh lebih berharga. Item itu adalah cangkang milik Beru, bagian terkeras dari tubuh semut yang paling kuat di Jeju Island. Jinwoo sadar bahwa cangkang ini punya potensi nilai tinggi, mungkin bisa
dijual dengan harga yang fantastis atau bahkan digunakan sebagai bahan equipment yang langka. Sayangnya scan ini juga hilang total di versi anime. Gak ada momen tambang kristal, gak ada interaksi kecil antara Jinwoo dan pasukannya. Detail kecil seperti ini memang sering kali luput dari anime, tapi momen-momen kayak gini justru bikin ceritanya makin hidup. Yang ke-9, Sung Jinwoo bertemu dengan Nona Selner. Di episode 13 kemarin kita diperlihatkan momen ketika Sung Jinwoo baru saja kembali setelah bertemu dengan Go Gun-hye. Tapi dalam perjalanan pulangnya, sebuah insiden tak terduga terjadi. Sebuah gate muncul di tengah jalan yang menyebabkan kemacetan. Tanpa pikir panjang, Jinwoo langsung memasuki gate tersebut. Namun yang mengejutkan, gate itu berubah menjadi merah dan menandakan adanya bahaya tingkat tinggi. Tapi ada satu hal menarik yang tidak ditampilkan di versi anime. Dalam chapter 109, setelah bertemu dengan Go Gun-hye, Sung Jinwoo sebenarnya disambut oleh Adam West, seorang birokrat dari Biro Hunter Amerika. Adam datang dengan satu tujuan, membujuk Jinwoo untuk datang ke markas mereka. Awalnya Jinwoo menolak, tapi Adam mengatakan bahwa dia ingin mempertemukannya dengan seseorang yang katanya bisa meningkatkan kekuatannya. Mendengar itu, Jinwoo pun akhirnya setuju. Setibanya di markas Biro Hunter Amerika, Jinwoo langsung dipertemukan dengan seorang wanita bernama Nona Selner. Dalam pertemuan itu, Nona Selner menjelaskan bahwa ia memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan seorang hunter hingga 20-30%. Tapi Jinwoo tidak mudah percaya, ia masih meragukannya. Namun semuanya berubah saat Nona Selner mencoba melihat ke dalam diri Sung Jinwoo, mencoba memahami sejauh mana batasan kekuatan Sung Jinwoo. Disitulah semuanya menjadi jelas dan mengerikan. Nona Selner tiba-tiba berteriak histeris. Ia ketakutan, bukan karena apa yang dia lihat, tapi karena apa yang melihat balik ke arahnya. Di dalam alam bawah sadar Sung Jinwoo, tidak ada batasan kekuatan. Kekuatannya tak terhingga, dan entitas yang tersembunyi di dalam dirinya menatap langsung ke dalam jiwa Nona Selner. Semua orang yang berada di ruangan tersebut panik. Mereka tahu yang berdiri di depan mereka bukanlah sekedar hunter, tapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Mungkin itulah beberapa perbedaan yang ingin Mimin bahas di konten kali ini. Jika ada yang ingin disampaikan, silahkan ketik di kolom komentar. Untuk episode selanjutnya, kita akan membahas solo leveling season 3. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa like dan subscribe.